muslim yang soleh, dokter, berhasil meruqyah seseorang yang kesurupan jin. Syaitan yang ada dalam tubuh orang itu diajak berbicara dan berbicara tentang virus corona. Apa kata mereka? Yang membuat virus corona ini adalah Illuminati. Mereka yang menciptakannya dan mereka sudah merancangnya. Dan kita sudah tahu semua, Illuminati dan Freemasonry punya program 2022. Jumlah populasi manusia di muka bumi ini hanya 500 juta saja boleh lagi masih hidup. Berarti selebihnya harus saat ini COVID-19 atau yang dikenal dengan Corona diberikan kekuatan kita semua untuk menghadapi musibah ini. Khususnya saya ingin menghimbau kepada siapapun kita semua, ada dua hal yang penting kemudian kita maksimalkan terkait dengan kondisi kita, erat kaitannya dengan virus Corona yang sedang kita hadapi saat ini. Yang pertama, kita mesti sadar bahwa anatomi tubuh manusia itu terdiri dari 3 bagian. Ini yang diinfokan dalam Al-Quran. Ada fisik, jasad, ada akal, ada roh. Ingat betul ini. Mungkin yang dipelajari di biologi, di kedokteran itu hanya fokus kepada fisik saja, anatomi fisik. Yang dipelajari di pengetahuan anatomi akal. Sedangkan roh tempatnya bukan di pelajaran formal, tempatnya bukan di bidang kesehatan fisik. Ini terkait dengan nilai-nilai spiritual. Ini pelajaran dari Allah. Hanya dengan virus. Jangankan melawan Allah, dengan virus saja baru satu Allah gerakkan. Sudah seperti ini sebagaimana Allah menghabisi Namrus dengan bala tentaranya pakai alat. Allah habisi Abraha dengan pasukan bergajahnya yang ditakuti oleh ufuk timur dan barat hanya dengan burung ababil. Dan Ya'juj dan Ma'juj nanti yang tak terkalahkan jumlah mereka dan kekuatan mereka hanya dengan kuman dan virus yang lebih ganas lagi. Dan itulah riwayat terakhir keberadaan virus muka bumi, yaitu menghabisi Ya'juj dan Ma'juj. Hanya satu malam mati satu bumi di Ya'juj dan Ma'juj. Anehnya hanya Ya'juj dan Ma'juj saja dipilihnya. Dan juga ini terjadi Pak. Anehnya hanya orang-orang non muslim yang dipilih. Kalau ada muslim yang kena pasti muslim ahli maksiat. Maaf kalau saya ngomong begini, kenyataannya demikian. Dan baru kemarin terbongkar ada seorang dokter muslim yang soleh, dokter, berhasil meruqyah seseorang yang kesurupan jin. Syaitan yang ada dalam tubuh orang itu diajak berbicara dan berbicara tentang virus corona. Apa kata mereka? Yang membuat virus corona ini adalah Illuminati. Mereka yang menciptakannya dan mereka sudah merancangnya. Dan kita sudah tahu semua, Illuminati dan Freemasonry punya program 2022. Jumlah populasi manusia di muka bumi ini hanya 500 juta saja boleh lagi masih hidup. Berarti selebihnya harus mati. Ini program mereka. 50 program rahasia mereka, yaitu Freemasonry yang dikendarai oleh Illuminati dan Freemasonry, The New World Order yang dikendarai oleh Illuminati dan Freemasonry. Program mereka adalah matikan manusia sebanyak-banyaknya. Dan mereka menciptakan virus yang ganas ini. Lalu kata syaitan itu, kami yang bertugas untuk menyebarluaskannya. Teringat oleh saya hadis Nabi tidak ada satu pun penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Ternyata penyakit menular itu penularannya adalah bantuan jin dan setan. Atau yang kedua, ditularkan secara paksa, yaitu disuntikkan atau berhubungan intim, berciuman langsung atau berhubungan intim langsung, maka terjadi penularan secara langsung. Nah, kalau lewat udara dan sebagainya, menurut hadis Nabi, setanlah yang mengantarkannya. Dan ternyata setannya ada diskusi benar, mereka lah yang menyebarkan ini. Ketika ditanya kepada mereka, kepada setan kafir ini, kenapa kalian tidak mendatangkan orang muslim? Kami tidak bisa menembus mereka. Ini penting Pak. Bu, kami tidak bisa menembus orang muslim. Orang muslim yang macam mana? Orang muslim yang menjaga agamanya dan berpegang erat dengan agamanya. Mereka sholat dan tidak bermaksiat. Tubuh mereka mengeluarkan cahaya. Virus yang kami bawa tidak bisa menembus dan masuki cahaya yang ada keluar dari tubuh mereka. Ini pernyataan setan itu. Allah. Masya Allah, ini betul perlu diingat Pak. Kalau ada muslim-muslim yang kena, pasti muslim itu ahli maksiat.
soleh, yang taat. Berkat solatnya seperti kata Rasulullah, as-solah ila solah fama bainahuma kafaratun lima bainahuma. Dari solat kepada solat, di antara keduanya itu adalah, antara solat ke solat itu adalah pelindung untuk si muslim itu. Jadi muslim kalau kita jaga solat kita demi solat, kita terlindungi Pak. Walaupun satu lift terkena COVID-19 dan kita ada di tengah-tengah mereka, semuanya serentak batuk mengeluarkan virusnya, kita menjaga zikir, kita menjaga sholat, kita tidak bermaksiat kepada Allah, maka takkan ada yang tembus dengan izin Allah, takkan ada yang tembus. Percayalah itu wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Oke, kita kembali. Lalu berikutnya, kata Rasulullah berikutnya, nanti di akhir zaman akan ada tahun-tahun di mana umat akan terhalang melaksanakan ibadah umroh dan haji. Allah, kok hadis Nabi banyak terjadi di zaman kita ya? Kan itu pertanyaan kita. Kenapa terjadi di zaman kita? Semula saya meyakini bahwa kasus terhalangnya kaum muslimin melaksanakan ibadah haji dan umroh di akhir zaman itu adalah ketika terjadi peperangan internal di tubuh keluarga kerajaan Arab Saudi. Sebagaimana kita tahu, 3 pangeran sekarang ini sedang perang dingin, Pak. Pangeran Muhammad bin Salman, sang putra mahkota, yang berambisi sekali untuk menggantikan ayahnya yang masih hidup, Raja Salman. Yang kedua adalah anak kandungnya Raja Abdullah yang telah meninggal. Raja Abdullah sebelum Raja Salman, Raja Abdullah, anak kandung ini bernama Mut'im bin Abdullah. Dan dia punya militer, dia punya jaringan, dan dia punya kekuatan, dan dia punya pengaruh di kerajaan Arab Saudi. Ini juga sedang perang dingin dengan Muhammad bin Salman. Kemudian juga Khalid bin Talal. Ini juga pemilik kekayaan dan militer, pemilik kepolisian militer. Kaum muslimin yang kami muliakan, mereka ini sedang bergaduh. Fikir hati saya, ini terjadinya penghalangan untuk orang melaksanakan ibadah haji dan umroh ketika meninggal Raja Salman. Mereka bertiga kelahi, perebutan kekuasaan, dan akhirnya tentulah negara ini akan menghalangi orang-orang untuk melaksanakan ibadah karena keselamatannya tidak terjamin. Betul? Dan negara-negara luar pasti akan menghalangi rakyatnya karena akan umroh dan haji, sebab sedang ada perang di Saudi. Logika yang bisa dipahami sekarang itu begitu. Ternyata Allah percepat ini dengan cara penyebaran virus corona ini. Sekarang saya sudah mulai nampak miniaturnya. Saya melihat sekarang Allah sedang memperlihatkan kepada kita miniaturnya. Wahai Bapak Ibu, tentang dukhon. Saat dukhon itu terjadi, Bapak tidak bisa keluar rumah, Pak. Bapak tidak bisa keluar rumah, mencari makan minum kemana mencari? Listrik tak ada, teknologi tidak berfungsi, makan minum kemana mau dicari? Bapak tidak bisa kemana-mana, bumi gelap gulita segelap-gelapnya. Karena bersatunya partikel-partikel daratan bumi yang meledak kemudian membumbung ke udara, menyelimuti atmosfer bumi kita, bersatu dengan asap yang teramat sangat tebal. Dan ini panas, dan ini lamanya 40 hari 40 malam. Kita tidak berkutik, tak bisa kemana-mana. Kelaparan, penyakit segala macam menyebar dalam 40 hari itu. Tak terkira Pak penderitaan kita. Nah, miniatur ini sekarang sedang terjadi di kota-kota yang di karantina. Rakyatnya tak boleh keluar dari apartemen. Rakyatnya tak bisa mencari makan. Ternak-ternak mereka, sapi mereka yang jumlahnya puluhan ribu, bahkan ada yang ratusan ribu, mati sekarang ini Pak. Ternak ayam mereka yang tak terkira banyaknya mati karena tak ada lagi pengurus atau pemiliknya bisa memberi mereka makan. Semua ternak-ternak mati. Dan ini dalam dukhon nanti juga demikian. Dukhon lebih parah lagi Pak. Kalau sekarang masih ada listrik yang bisa menerangi rumah, komunikasi masih bisa dilangsungkan, ya, air masih bisa mengalir. Tapi ketika dukhon nanti, air pun tak bisa lagi diantarkan ke rumah-rumah. Listrik tak ada, pencahayaan tidak ada, teknologi sama sekali Allah telah lumpuhkan. Dan bagaimana Bapak Ibu mencari makan? Makanya kata Rasulullah SAW, apabila kamu telah menyaksikan bintang berekor mengelilingi bumi antara 3 hari sampai 7 hari, kata Rasulullah, maka seluruh kalian yang ada, larilah, siaplah, bawalah diri kalian, keluarga kalian, dan siapkan makanan yang dapat bertahan selama 1 tahun. Ini perintah Rasulullah SAW. Tapi cirinya di langit Pak, seluruh orang bumi bisa menyaksikan, yaitu terjadinya bintang berekor mengelilingi bumi antara 3 sampai 7 hari. Kalau itu sudah terjadi, sudah nampak, kita masih ada punya waktu untuk lari Pak. Lari kemana Ustaz? Sekarang kita lari. Tapi isyarat yang saya katakan dulu, saya kasih tahu, larilah ke perkampungan yang sudah kita siapkan.
di situ sudah ada orang beriman yang lain juga merapat di sana, di mana kita nanti akan saling membuat barisan atau barikade orang-orang beriman dari orang-orang luar yang lapar, yang ingin memperebutkan makanan kita yang ada di dalam. Dan ini sudah disiapkan oleh setiap provinsi. Saya mempersiapkan Pak di kantor saya persiapkan, tapi saya tak mampu menampung orang-orang yang lebih banyak. Kalau orang Minang Perantau mungkin saya prioritaskan. Syaratnya orang beriman yang dia bertakwa. Ini bukan rasis ya Pak ya. Orang beriman yang bertakwa pengen pulang kampung dia mempersiapkan tempat itu silakan. Tapi kami orang Medan Ustaz, bukankah kami sesama orang beriman Ustaz? Kalau Anda serius, datanglah, lihatlah. Tetapi sekali lagi Anda buat di provinsi Medan ini, Sumatera Utara ini lebih baik daripada kita mencari provinsi yang lain. Dan harus ada ulama di tengah-tengah kita. Larilah ke sana. Kalau sudah disiapkan, larilah ke sana. Ustaz, kapan itu terjadi? Allahu a'lam. Melihat tanda-tandanya sangat dekat sekali. Saya hanya sekedar menyampaikan. Banyak orang yang percaya tapi tidak bergerak. Banyak orang yang tidak percaya tetapi mengabaikan. Dia tidak percaya, habis itu dia melemahkan orang lain pula. Biarkan itu semua seperti Nabi Nuh juga diejek. Ketika Nabi Nuh buat kapal di atas gunung dan ditawarkan orang tidak beriman. Sementara orang beriman persiapkan diri, lah Allah selamatkan mereka. Ini terjadi juga dalam kondisi kita sekarang, wahai kaum muslimin. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan, sekarang peperangan antara Cina dengan Amerika selama ini adalah perang dagang. Kemudian terjadi berlanjut dengan perang biologis. Ke depan dalam waktu yang tak lama lagi, kita lihat beberapa bulan ke depan akan terjadi perang senjata, dan inilah perang yang paling menghancurkan. Saya tak mampu bayangkan seperti apa porak-porandanya kehidupan dan peradaban di masa-masa yang akan datang. Ini tahun 2020. 2020 ini akan lebih berat daripada 2019, dan 2021 akan lebih berat daripada 2020. 2022 jauh di atas 2021. Kenapa demikian? Ada hadisnya, dan ini sebuah kepastian dari Rasulullah. Isbiru, bersabarlah kalian, fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum. Bertahanlah kalian, bersabarlah kalian, sabar dalam sholat, sabar dalam ibadah, sabar dalam keistiqomah menjalankan Islam yang kafah, sabar dalam berdakwah, sabar dalam perjuangan Islam, sabar dalam mencari rezeki yang halal, sabar dalam mempertahankan ukhuwah sesama orang beriman. Sabarlah kalian, bersabarlah. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman. Nanti kata Rasul akan datang suatu zaman. Nah, ini zaman yang saya pernah uraikan berkali-kali di masjid ini juga. Ini sudah pertemuan keempat kalau nggak salah saya di masjid ini ya. Yang waktu itu malam itu wajar sekali, dan itu wajar. Yang ini masa-masa orang masih gentayangan di mana-mana. Ini fase pertama, fase Nabi memimpin kita. Fase kedua, fase para sahabat memimpin kita. Nggak nampak kan Bu? Nah, Ibu nggak nampak, Bapak yang di depan nampak. Tapi suara kita jelas, insyaallah. Ya, fase yang ketiga, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Nah, sekarang ini fase keempat. Di fase keempat ini Islam sedang tidak memimpin dunia. Fase 1, 2, dan 3 Islam memimpin 2/3 dunia. Nah, fase keempat ini fase di mana umat Islam dizalimi di mana-mana di seluruh dunia. Islam dibenci dan diperangi di seluruh dunia. Ini fase keempat, fase kita sekarang. Lihat yang terjadi di India sekarang. Yang terjadi di India sempurna, Pak. Apa yang digambarkan Nabi juga sudah di depan hidung kita masing-masing. Nabi berkata, nanti di akhir zaman akan ada 2 kelompok umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi kelanjutan kita dengan India, dengan hadis ini saya katakan pasti akan terjadi. Ada 2 kelompok umatku nanti yang akan masuk surga tanpa hisab. Satu kelompok yang berperang di negeri Syam, melawan musuh-musuh Allah sampai Nabi Isa turun, dan Allah siapa yang meninggal di antara mereka yang berperang di belakang barisan orang-orang yang beriman, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Berarti Palestina, Suriah sekarang ini yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu kelompok yang lain yang berperang melawan India, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang terbunuh di antara mereka, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Jadi macam apa ke depan masa depan Islam, masa depan dunia? Menurut hadis ini akan ada perang melawan India. Ini hadis, bukan perkataan Zulkifli Muhammad Ali. Maka yang berlanjut dengan India nanti adalah perang.
kulit mereka kemerah-merahan. Kalau ini dikatakan Ya'juj dan Ma'juj, saya tidak setuju. Karena malah kata Rasulullah, larilah kamu dari Ya'juj dan Ma'juj, bukan memerangi. Tapi dalam hadis ini kamu pasti akan berperang melawan suatu kaum yang matanya sipit, hidungnya pesek, warna kulitnya kemerah-merahan. Maka hamba-hamba Allah yang dimuliakan, di fase keempat ini yang kita hadapi akan semakin berat, semakin berat. 2020 ini, awal 2020 saja yang kita saksikan adalah bencana dan bencana di seluruh dunia. Kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan dunia, bagaimana hancurnya beberapa glacier yang ada di muka bumi ini, bagaimana naiknya air laut, bagaimana kebakaran di mana-mana, bagaimana bencana di mana-mana. Kalau Bapak saksikan, Ibu dengar, udah nggak sanggup lagi mendengar. Sebentar lagi, insya Allah Taala, bumi ini, dunia ini, seluruh negara di muka bumi akan mengalami krisis global keuangan, resesi keuangan, krisis moneter global, di mana yang akan dipakai nanti kembali adalah emas. Sekarang tahu harga emas berapa? Sekarang tahu harga emas berapa? Siapa bilang 700? Buka, tanya sama Pak Google. Buka itu berapa harga antam sekarang? Menembus 800 sekarang ini. Insya Allah. Ini yang tertinggi dalam sejarah emas antam, ya. Emas-emas yang ada di muka bumi terus melesat. Bukankah sebelumnya tahun yang lalu saya sudah sampaikan, wahai Bapak Ibu, kalau ada rezeki beli emas, ada nggak saya katakan? Karena Nabi sudah menambahkan demikian. Nanti kalian semua akan kembali menggunakan emas sebagai harta yang beredar, sebagai jual beli kalian nanti di akhir zaman, menggunakan emas. Kenapa Amerika gila-gilaan mengumpulkan emas? Mereka sudah bisa memprediksi uang kertas yang mereka cetak suka hati ini tak lama lagi akan dibuang menjadi kertas-kertas yang tak berharga. Dan Nabi sudah mengatakan itu. Saya yakin Amerika pasti baca hadis Nabi kita. Saya yakin Yahudi pasti baca hadis Nabi kita akhir zaman. Saya yakin dunia baca hadis Nabi, karena Allah sendiri berfirman, mereka sebenarnya benar-benar beriman kepada Engkau hai Muhammad, tetapi karena kebusukan hati mereka, kedengkian mereka yang menyebabkan mereka tidak mau bersyahadat masuk dalam Islam. Tapi mereka pelajari karena mereka percaya. Mereka sangat percaya dan mereka pelajari itu dan mereka mempersiapkan emas gila-gila mereka kumpulkan sekarang. Orang Tiongkok saja sebelum kejadian virus corona sejak 2018 akhir penuh full 2019 mereka sudah intens membeli emas, rakyatnya beli emas, dan yang beli emas sudah banyak mati sekarang. Hong Kong sudah lama menarik dana-dana mereka di bank-bank yang ada dan mereka beli emas. Jepang, negara-negara besar, Cina apalagi, Amerika, Eropa, negara-negara besar ini semuanya pada berebutan untuk membeli emas. Saya peringatkan kepada kita semua, ayo beli emas. Karena uang kertas yang ada, apalagi apa namanya rencana keuangan ke depan itu, mata uang beredar, uang digital semua ya, Bitcoin dan sebagainya, ini semua akan pernah sukses. Saya ingatkan, belilah emas, emas akan terus naik. Dan terbukti sekarang. Bagaimana kira-kira emas ke depan? Demi Allah akan jauh lebih baik, sehingga harta uang kertas ini tidak ada harganya. Bapak kalau ada uang sekarang disimpan di bank, Bapak akan merugi. Tarik dana itu, belilah emas. Kita ada gaji, simpanan daripada simpan dalam bentuk uang, lebih bagus belikan emas. Ibu ada simpanan apa, Bu? Belilah emas 1 kilo, 2 kilo cukup. Ini COVID-19 atau yang dikenal dengan Corona diberikan kekuatan kita semua untuk menghadapi musibah ini. Khususnya saya ingin menghimbau kepada siapapun kita semua, ada 2 hal yang penting kemudian kita maksimalkan terkait dengan kondisi kita, erat kaitannya dengan virus corona yang sedang kita hadapi saat ini. Yang pertama, kita mesti sadar bahwa anatomi tubuh manusia itu terdiri dari 3 bagian. Ini yang diinfokan dalam Al-Quran. Ada fisik, jasad, ada akal, ada roh. Ingat betul ini. Mungkin yang dipelajari di biologi, di kedokteran itu hanya fokus kepada fisik saja. Anatomi fisik. Yang dipelajari di pengetahuan anatomi akal. Sedangkan roh tempatnya bukan di pelajaran formal, tempatnya bukan di bidang kesehatan fisik. Ini terkait dengan nilai-nilai spiritual. Sedangkan penyakit biasanya menghantam pada 2 di antara 3 ini. Kalau bukan pada fisik, maka dia menghantam pada roh. Itu yang saling terkait berkelindan. Kalau penyakit akal, biasanya sifat penyakitnya datang dengan sifat malas. Malas baca, malas belajar, ya, malas mengkaji. Itu penyakit akal.
Karena setiap bagian anatomi tubuh ini butuh masukan. Dia harus punya karbohidratnya, punya proteinnya, punya vitaminnya, butuh masukan supaya dia berkembang dan kuat. Ya, fisik kita butuh makan. Maka turun ayat-ayat dalam Al-Quran seperti apa mengarahkan fisik untuk mendapatkan masukan-masukan yang terbaik untuk fisik. Quran surah kedua misalnya ayat 168, ayat 172, ya, dan turunan-turunan yang lainnya. Kata Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai semua manusia, jaga fisikmu, cari makan dengan baik. Tak semua yang diinginkan mesti dimakan. Cari yang engkau butuhkan, membuat fisikmu sehat dengan cara yang legal. Jadi kalau tips Al-Quran ingin badannya sehat, badannya kuat, maka kata Allah diantaranya, apa fungsinya? Diturunkan ayat, kata Allah, tidak semua yang diinginkan mesti dimakan. Yang menyehatkan itu yang dikonsumsi. Tapi cari dengan cara yang benar. Jangan sampai Anda dapatkan dengan cara yang menyimpang. Kebutuhan fisik. Akal juga sama. Dia butuh masukan, butuh nutrisi. Tidak diberikan nutrisinya, maka akan tumpul bagian dari otak kita. Maka lemahlah kemudian cara berpikir seseorang, sulit mendapatkan pengetahuan. Apa makanannya? Turun ayat. Quran surah 96 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca bagian dari nutrisi akal. Turun ayat tentang mencari pengetahuan dengan cara yang benar. Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang ketika dia memenuhi bagian-bagian kebutuhan hidupnya. Tingkatkan imanmu, yang kedua, tambahkan pengetahuan. Quran surah ke-9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, ayo belajar sampai paham, sampai mengerti. Kalau sudah pandai, balik ke kampung masing-masing, ajarkan orang di kampung supaya mendapatkan pengetahuan yang serupa. Nutrisi terkait akal. Ruh tidak banyak dipelajari. Sejak zaman Nabi orang bertanya pada Nabi SAW, Muhammad, apa esensi roh? Bagaimana sifatnya? Bagaimana bentuknya? Apa nutrisinya? Turun Quran surah ke-17 ayat 85 untuk menjawabnya. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Muhammad SAW, mereka semua banyak bertanya kepadamu tentang esensi roh. Katakan pada mereka, roh itu urusanku. Semua infonya hanya dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalian tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Sedikit untuk urusan fisik, silahkan. Ya, gali analisis terkait tentang fisik, bedah. Dapatkan kebutuhannya, teliti bagian-bagiannya, dapat kita infonya. Tentang akal silahkan, temukan, kreasi. Dapatkan ciri-ciri pengetahuan yang baru, bidang-bidangnya, turunan-turunannya. Tapi roh, kata Allah, hanya aku yang tahu nutrisinya. Maka diturunkanlah kemudian nutrisi roh untuk menguatkan nilai spiritual seseorang yang bisa menguatkan fisik dan akalnya. Awas, hati-hati ya. Kalau fisiknya sakit, tapi rohnya sehat, itu boleh jadi daya tahan tubuhnya semakin kuat. Dalam arti, bisa jadi walaupun fisiknya kurang sehat, tapi rohnya kuat, dia bisa menjalani kehidupan dengan baik. Tapi kalau rohnya sakit, walaupun fisiknya terlihat sehat, sesungguhnya dia dalam keadaan selemah-lemahnya dalam beraktivitas. Nanti kita akan buktikan. Ya. Apa nutrisinya? Ibadah. Karena itu tidak ada nutrisi terbaik bagi roh kecuali ibadah. Untuk itulah kita diperintahkan sholat, diperintahkan mengaji, diperintahkan puasa, diperintahkan baca Al-Quran, diperintahkan tahajud. Apa esensinya? Untuk memberikan masukan kepada roh. Berikan makanannya supaya dia sehat. Berikan makanannya supaya dia kuat. Apa kaitan dengan kondisi saat ini? Dari hal yang saya paparkan ini, teman-teman sekalian, maka kita bisa bersama-sama menghadapi, ya, musibah yang tengah kita alami saat ini dengan virus corona. Kita bagi pada dua bagian. Pertama, secara fisik, rujuk Kementerian Kesehatan, bagaimana informasi dari pemerintah yang disampaikan kepada kita, kita ikuti itu. Ya. Perilaku hidup yang sehat, ya, kemudian cari makanan yang dibutuhkan yang kuat, hindari begini begitu, tipsnya kita ikuti. Karena itu ikhtiar, ya, ikhtiar secara fisikal yang kita bisa ikuti pedoman-pedomannya. Tapi ada bagian juga yang sangat penting yang terkait dengan pedoman roh. Karena sekuat-kuatnya fisik, kalau rohnya lemah,
maka akan berpengaruh pada ketahanan fisiknya. Saya beri contoh sederhana begini. Fisiknya kelihatan sehat, tidak ada luka, nggak ada masalah, cuma rohnya sakit. Iri hati, dengki, perasaan pesimis, perasaan tak enak hati, itu ketika terjadi menimpa roh, dampaknya pasti akan hadir ke fisik. Sakit iri hati, hatinya rohnya yang sakit, fisiknya kuat, tapi makan jadi nggak enak, ketemu orang jadi nggak nyaman, tidur jadi nggak enak, terbawa ke fisik. Sebaliknya penyakit fisik, kalaupun rohnya bagus, fisiknya kena penyakit, tapi tetap beraktivitas, akan tetap semangat. Nabi Ayub itu kan serangan fisiknya kuat, tapi karena kondisi rohnya kuat, untuk ibadah pun luar biasa. Baru saat kondisi penyakit mengganggu kepada ibadahnya, baru mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesembuhan. Baik. Karena itu, terkait dengan ini saya ingin memberikan pendekatan-pendekatan spiritual, bagaimana kita bisa menguatkan roh sehingga daya tahan tubuh kita untuk terbantu, ya, bisa menguatkan diri dan setidaknya membangun kepercayaan diri agar kita tetap beraktivitas dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Ini penting saya sampaikan karena beberapa pekan ini saya menerima pesan tidak hanya dari Indonesia, tapi dari saudara-saudari kita yang di luar negeri, khususnya di bilangan Korea, kemudian ada di Jepang, di beberapa tempat bahkan yang jangankan untuk ta'lim, untuk sekedar salat berjamaah pun sekarang belum diizinkan untuk berada di masjid atau di tempat-tempat terbuka karena dikhawatirkan tersebarnya dengan mudah virus COVID-19 ini. Ya, kita turut mendoakan insyaallah semoga Allah ringankan, mudahkan dan hilangkan, ya, penyakit yang dimaksudkan sehingga memudahkan saudara-saudari kita untuk beribadah kembali dengan baik. Ya, kemudian yang kedua saya ingin ajarkan zikir dalam Al-Quran yang bisa menguatkan roh tatkala dilanda penyakit-penyakit semacam yang kita hadapi pada saat ini. Satu, jika kita tidak tertimpa dengan penyakitnya, tapi khawatir itu hadir di lingkungan kita, maka diajarkan doa oleh Al-Quran terkait doa yang pernah dibacakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya terdapat di Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara ayat ke-80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Singkat, padat. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun aku sakit, apapun penyakitnya, pasti Allah akan menyembuhkan. Saya ulang ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun aku ditimpa penyakit, apapun penyakitnya, pasti Allah sembuhkan. Ini bentuknya fi'il madhi tapi maknanya mudhari'. Das ya? Kalaupun aku sakit, wa idza kalau ketemu fi'il madhi maknanya mudhari'. Sebaliknya mudhari ketemu dengan iz maknanya madhi. Iz yaqulu iz, ya, iz misalnya iz bertemu dengan fi'il mudhari maknanya madhi. Tapi kalau fi'il madhi bertemu dengan idza, ya, itu maknanya mudhari, akan, belum kejadian. Ya, belum kejadian. Jadi kalau Anda khawatir dengan hal-hal demikian, kata Al-Qur'an tetap optimis. Tetap semangat. Ya, jadi kalau ada penyakit, ada apapun di sekitaran kita, jangan sampai berhenti beraktivitas. Kalau menjadi epidemi, jadi wabah, kata Nabi, lakukan karantina. Benar yang dikerjakan sekarang. Yang sakit jangan datang ke tempat-tempat perkumpulan, jangan keluar dari wilayah, kata Nabi, tinggal di situ. Yang tak sakit jangan berkunjung ke situ. Nah, itu perintah yang Nabi sampaikan ketika menjadi kepala negara. Maka kalau sekarang kepala negara atau lewat kementerian menginformasikan, jangan dulu orang asing masuk ke sini. Atau yang kena penyakit jangan berbaur. Nah, itu bagus, kita ikuti. Ikuti. Sekarang DMI, Dewan Masjid Indonesia, memberikan pengumuman, ada 6 poin di situ. Kita ikuti dengan baik. Ya, jadi kalau yang sedang sakit, sedang flu, batuk-batuk dan sebagainya, dirasakan bisa menular misalnya, maka tinggal di rumah, sholat. Ya, jangan berbaur dulu, khawatir menular. Itu standar dalam hadis Nabi. Itu biasa. Tapi kalaupun Anda misalnya berhadapan dengan orang-orang dan belum tahu bagaimana penyebarannya, tindakan preventif penting, silakan mau pakai masker yang lain. Tapi keyakinan perlu dibangun. Kata Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yakin. Ingat, ajal tidak terkait dengan penyakit. Ajal itu terkait dengan maut. Ingat baik-baik. Ajal terkait dengan maut, bukan dengan penyakit. Ya, belum tentu Anda ditimpa penyakit langsung meninggal, belum tentu. Karena banyak orang sehat pun wafat seketika. Jadi gak ada kaitan penyakit dengan kematian. Ingat ya,
Kematian terkait dengan ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada batas waktu hidupnya. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, maka tak bisa Anda mohon dimajukan, tak bisa pun dimundurkan. Nah, ayat ini ingin mengatakan sudah kalau mau itu urusan Allah. Mau dengan kematian, mau dengan maaf, mau dengan penyakit, mau dengan yang lainnya, kalau tiba ajal yang meninggal. Kalau belum tiba ya nggak akan wafat. Makanya nggak usah terpikir bunuh diri, nggak ada kerjaan. Ya. Minum baygon misalnya 1 kontainer, ya kalau belum tiba ajalnya nggak akan wafat. Ya, jelas ya. Dan kalaupun sedang sakit jangan dikait-kaitkan dengan kematian. Mungkin yang nengok meninggal duluan. Bisa jadi begitu. Atau dokter yang mengobati wafat duluan. Mungkin terjadi. Karena itu kalaupun Anda kemudian misal ada vonis dari dokter, Anda terkena, Anda suspek, Anda macam-macam, tidak. Jangan simpulkan dengan hal-hal yang kecil dulu. Ketika Anda simpulkan, dekatkan dengan kematian, justru itu akan menurunkan imun Anda sehingga kekebalan tubuh itu semakin menurun. Kuatkan. Ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun saya sakit, Allah pasti akan sembuhkan. Tapi jaga diri baik-baik dengan hal-hal yang tadi diisyaratkan. Yang kedua, kalau Anda terkena penyakitnya dan divonis menjadi bagian dari ahli penyakit itu, misal yang sekarang terkena misalnya kena corona, atau kena yang lain, kena cancer, kena macam-macam, maka Allah ajarkan zikir yang selanjutnya yang bisa Anda bacakan, tapi tolong dibacakan dengan penuh keikhlasan dan permohonan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan gabungkan 3 surah sekaligus. Insyaallah kalau Anda bacakan dengan benar, di situ ada janji dari Allah seperti Allah janjikan kepada Nabi Ayub, penyakit apapun selain kematian Allah akan berkenan menyembuhkannya. Pertama, saya urutkan dulu dari urutan ayatnya. Quran surah ke-17. Quran surah 17 Al-Isra. Ayat 82. Sudah? Ayat 82. Disambungkan ke Quran surah ke-21. Al-Anbiya. Ayat 83 sampai 84. Nanti saya bacakan ayatnya. Terakhir ditutup dengan Quran surah pertama Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 82, Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84, dan ditutup dengan Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Sekarang perhatikan baik-baik. Awas, ini bukan ilmu otak-atik ya. Ini isyarat Al-Quran. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Ini poinnya. وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran itu مَا هُوَ شِفَاءٌ, ada yang bisa menjadi syifa. Apa itu syifa? Obat. Apa itu obat? Syifa. Ibu syifa, ibu obat. Baik. Obat penawar itu ada 2 nama. Seperti penyakit pun ada 2 nama. 1, obat bagi penyakit fisik yang standar. Disebut dawa namanya, dawaun. Penyakitnya daun, obatnya dawaun. Ya, ada riwayat mengatakan likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kecuali kematian. Ya, kecuali kematian. Selain kematian, kata Nabi, ada obatnya. Ya, kalau kita mau kreatif, kita dapatkan analisis, dapatkan hadir. Ya, likulli da'in dawaun. Da itu penyakit fisik. Ya, pusing, sakit perut, sakit gigi, macam-macam. Kata Nabi, Anda kreatif, dapat obatnya. Obat untuk fisik ini disebut dawa namanya. Ada yang kedua, disebut dengan maradun. Maradun. Marad itu lebih kepada penyakit hati, penyakit jiwa, roh. Ini Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10.
fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Ada orang-orang munafik yang kena penyakit. Fisiknya sehat, kuat, ke masjid nomor 1, saf pertama dia. Cuma di hatinya ada penyakit. Ya, masuk masjid nyanjung Nabi, keluar masjid mencela Nabi. Nah, itu penyakit, hati-hati. Masuk masjid, nyanjung-nyanjung, keluar mencela-cela. Di depan berkata baik, di belakang menjelek-jelekan. Nah, itu sakit. Nah, itu sakit tuh. Ya. Apa penyakitnya? Marad. Obat penyakit hati ini, maka namanya bukan dawa, tapi disebut dengan syifa. Syifa. Syifaun. Tahan, pelan-pelan. Kalau ada orang iri hati, orang dengki, mohon maaf, orang terkena penyakit hati yang lainnya, maka obatnya tidak akan pernah ditemukan di apotek atau di rumah sakit tertentu. Silahkan Anda datang ke Kimia Farma, datang ke apotek-apotek yang Anda dapatkan di sekitaran, Century dan sebagainya. Tanyakan, ada nggak obat penyakit hati? Ada nggak obat iri hati? Ada nggak obat dengki? Nggak akan ditemukan. Kenapa? Karena mereka khusus menangani penyakit-penyakit fisikal, disebut dengan daun. Tapi kalau syifa, maka ini erat kaitannya dengan penyakit yang pertama ini, penyakit hati. Di mana ditemukannya? Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an. Solusinya ada dalam Al-Quran. Maka nanti Allah turunkan beberapa amalan-amalan yang saat dikerjakan amalan itu bisa menghikis, menyembuhkan, bahkan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Cari ayatnya. Maka Anda akan temukan kalimat-kalimat dalam Al-Quran, ayat-ayat bimbingan. Ini obat untuk menghilangkan malas. Ini obat untuk menghilangkan iri hati. Bahkan ini mencegah penyakit dengki. Kalau ada orang sekitaran dengki dengan kita, bacakan ayat ini. Turun surah Al-Falaq. Kalau ada orang munafik, bacakan surat yang ini. Kalau ada orang ini, bacakan surat yang ini. Nah, pencegahan-pencegahannya, obatnya ditemukan bagiannya di Al-Quran. Tapi syifa juga memiliki makna yang kedua. Dia adalah obat bagi penyakit fisik yang sudah sulit ditemukan obat dan penawarnya. Kalau dokter sudah mengatakan, sudah ini nggak ada obatnya, ini belum ditemukan penawarnya, maka Allah turunkan kemudian beberapa ayat dalam Al-Quran berupa zikir-zikir tertentu yang kalau dilakukan dengan benar, maka melahirkan penawar yang tidak ditemukan secara fisikal. Apa diantaranya? Yuk kita bacakan Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-83 sampai 84. Kenal Nabi Ayub? Bagus. Ada yang kenal di sini. Baik. Bukankah ujian Nabi Ayub salah satunya kena penyakit fisik? Bukankah ujian Nabi Ayub alaihissalam salah satunya kena penyakit fisik? Ya. Pertama ujian harta, habis semua asetnya. Yang kedua ujian keluarga, wafat semua anaknya. Yang kedua ketiga ujian fisik. Ditimpa, diuji dengan penyakit, maaf, yang belum ditemukan obatnya, tidak akan pernah dirasakan orang sebelumnya, tidak dialami orang setelahnya, saking parahnya penyakitnya. Dokter mengatakan sudah nggak ada obat. Orang mengatakan secara klinis mustahil sembuh, nggak ada obatnya. Maka apa yang dikerjakan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Ingat, ini pesan dari Al-Quran. Ada isyarat begini, ketika manusia mengatakan, makhluk mengatakan ini mustahil, itu tanda pertama dari Allah supaya langsung kita diminta untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan ini nggak bisa, itu langsung tanda langsung dari Allah supaya tinggalkan pendapat makhluk, minta kepada Khalik. Itu poinnya. Makanya seringkali ujian penyakit itu diantaranya mendorong kita untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau Anda diberikan penyakit sampai parah, nggak menyebut nama Allah juga, perlu dikasih apa lagi supaya ingat sama Allah? Jadi kalau diberikan yang paling parah, nggak sempat menyebut nama Allah juga, Anda perlu dikasih apa lagi? Karena itu seringkali ujian itu, kata Nabi, jika Allah mencintai seorang hamba, diberikan ujian supaya dekat dengan Allah. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Allah itu kalau sudah cinta dengan seorang hamba, diberikan ujian supaya ingat, nyebut. Mungkin sebentar lagi wafat, sebut nama Allah, dekatkan diri dengan Allah. Makanya, maaf ya, nikmat kesehatan itu berharga ketika sakit.
Ya, syukur nikmat itu datang ketika sakit. Peningkatan ibadah hadir ketika sakit. Begitu diuji, ingat Allah. Nah, ini yang dikerjakan Nabi Ayyub alaihissalam. Begitu penyakitnya sudah mulai mengganggu beliau ibadah, maka perhatikan zikirnya. Amalkan ini, bacakan dengan penuh ketulusan. Wa ayyuba, dan kami buka kisah Ayyub alaihissalam. Idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ini zikirnya. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Anda boleh bacakan dari sini. Ya, anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dalam tahajud Anda mohon kepada Allah. Yang divonis misalnya matanya sulit sembuh, yang divonis misalnya ini penyakit gak mungkin sembuh, yang divonis cancer macam-macam, minta Allahumma anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai mengganggu saya untuk bisa fokus ibadah kepadamu. Ini kuncinya. Jadi kalau bacakan ayat ini, arahkan ke kepentingan ibadah. Jangan cuma minta sembuh. Sebab yang pengen sembuh pun banyak. Jangankan Anda, yang lain pun pengen sembuh. Apa motivasinya supaya Allah cepat sembuhkan kita? Maka dekatkan kesembuhan itu pada kepentingan ibadah. Minta, ya Allah saya pengen sholat. Berikan kesembuhan pada kaki saya untuk bisa melangkah. Ya. Ini peserta karantina Al-Quran, mungkin sebentar lagi akan datang kisahnya. Ada salah satu matanya yang gak berfungsi. Divonis gak bisa melihat. Gak bisa melihat salah satunya. Dia ikut karantina. Dia baca Quran dengan tulus. Dia berdoa kepada Allah. Sekitar 2-3 hari yang lalu, tiba-tiba dia masuk kamar mandi, dapat cahaya, terbuka, melihat semua. Sekarang matanya bisa melihat normal dua-duanya. Minta, Allahumma anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Sebentar. Ya Allah, ini penyakit sudah mulai mengganggu saya untuk ibadah. Saya pengen ke masjid ya Allah. Saya pengen Jumatan. Saya pengen jamaah ya Allah. Cuman karena ini saya nggak bisa lagi jamaah. Bukankah engkau menyukai hambamu yang jamaah ya Allah? Bukankah engkau menyukai hambamu yang sholat bersama ya Allah? Bukankah engkau menyukai zikir ya Allah yang kau dengar setiap waktu ya Allah? Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau yang paling sayang padaku. Kalau yang paling sayang saja tidak engkau sembuhkan, lantas kepada siapa lagi aku mohon dan meminta? Kalau kepada yang paling sayang saja tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi aku mesti meminta? Anda tahu apa jawabannya? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina, ujungnya wa dzikra lil abidin. Kata Allah, kalau ada orang yang mengamalkan zikir ini seperti Ayyub mengerjakannya, aku akan sembuhkan penyakitnya, hilangkan semua kesulitannya, bahkan aku kembalikan aset-aset yang dirasakan hilang. Anda biaya keluar sekian juta, puluhan juta, miliaran dibalikin oleh Allah, seperti Allah mengembalikan Ayyub dan anak-anaknya plus aset-asetnya. Anaknya meninggal 12, sembuh kembali, istrinya hamil lagi. Setiap hamil, lahiran kembar, lahiran kembar. Lahiran sampai 12 kali, anak 24. Aset balik semuanya. Terakhir, bacakan surah Al-Fatihah dengan benar, karena Al-Fatihah disebut langsung juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syifa, sebagai syifa. Seperti pernah kepala suku saya kisahkan di pertemuan awal, tersengat kala jengking dan medis mengatakan tidak mungkin sembuh, diruqyah kemudian dibacakan itu dan Allah berikan kesembuhan. Wallahu a'lam bissawab. Ini bagian dari ikhtiar roh, bukan bagian dari pendekatan-pendekatan obat fisik. Dan semoga dengan itu Allah memberikan ketenangan, kemudahan dan menghilangkan segala kesulitan di sekitaran kita insyaallah. Ini sebagai respon dari beberapa saudara-saudari kita yang meminta penguatan dan doa. Sekali lagi kita doakan semoga Allah meringankan semua apa yang kita hadapi saat ini.